Siang, rekan-rekan sekalian, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Saya di sini akan mempresentasikan teknologi bahan bangunan. Sebelum saya presentasi, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Mujibur Rahman, NIM 1930 1050 2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang slope. Seperti yang kita tahu, slope adalah struktur bangunan yang terdapat atau terletak di atas pondasi. Slope berfungsi mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Selain itu, slope juga berfungsi sebagai pengunci dinding atau kolom agar tidak roboh apabila terjadi pergetaran tanah. Sebagai tambahan pada slope, untuk bangunan tahan terhadap gempa maka disempurnakan pada ikatan antara slope dengan pondasi, yaitu memberikan angker dengan beri diameter 12 mm dengan jarak 1,5 meter. Namun, angka ini dapat merubah untuk bangunan yang lebih besar menggunakan bertingkat banyak. Secara singkat, slope adalah beton bertulang yang diletakkan secara horizontal di atas pondasi. Kesimpulannya, slope berfungsi mendistribusikan beban dari atas, contoh dinding dan kolom, untuk disalurkan ke pondasi, sehingga semua beban yang terdistribusikan ke dalam pondasi kurang lebih sama. Selain itu, slope berfungsi sebagai pengikat antara dinding dan kolom. Fungsi slope merupakan jenis konstruksi beton bertulang dan sengaja didesain khusus luas. Penampang dan jumlah pembesiannya disesuaikan dengan kebutuhan beban yang akan dipikul oleh slope tersebut nantinya. Untuk menentukan luas penampang, ukuran slope ini dibutuhkan perhitungan teknik tepat agar slope tersebut nanti benar-benar mampu untuk memikul beban dinding bata di atas nanti. Untuk itu, ada baiknya kita menggunakan jasa konsultan untuk menghitung dan mendesain dimensi slope. Adapun fungsi slope sangat penting bagi struktur, diantaranya sebagai penahan beban yang ada di atasnya, seperti dinding, jendela, kusen, untuk disalurkan ke ujung-ujungnya atau ke bagian pondasi, sehingga pondasi tidak langsung menerima beban di atas. Slope berfungsi untuk memikul beban dinding, sehingga dinding tersebut berdiri pada beton yang kuat, sehingga tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding rumah menjadi retak atau pecah. Selain itu, slope memiliki fungsi sebagai berikut: menerima beban dari bagian bangunan di atas, seperti pasangan dinding, pintu, jendela, dan sejenisnya. Kedua, meratakan beban yang diterima dari bangunan di atasnya untuk kemudian disalurkan menuju pondasi. Yang ketiga, sebagai pengikat antar kolom sehingga struktur bangunan menjadi kaku dan berbagai macam. Yang keempat, sebagai dinding penahan material urugan tanah, pasangan keramik, dan berbagai macam pekerjaan lantai bangunan agar bisa tetap berada pada posisi yang direncanakan. Dan yang terakhir, slope juga bisa difungsikan sebagai ornamen untuk memperindah arsitektur bangunan, terutama slope yang lokasinya di atas permukaan tanah sehingga bisa langsung dilihat oleh orang. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam slope. Yang saya tahu, slope itu ada satu, konstruksi slope dari beton bertulang. Maksudnya, konstruksi slope ini bisa digunakan di atas pondasi batu kali apabila pondasi tersebut dimaksudkan untuk rumah atau gedung, tidak bertingkat dengan perlengkapan kolom praktis pada jarak dinding kurang lebih 3 meter. Untuk ukuran lebar tinggi slope berulang adalah 15/20 cm. Yang kedua, slope dari batu bata.
Slop dari batu bata ini dibuat dari susunan batu bata yang dipasang dengan cara melintang dan diikat dengan adukan pasangan satu bagian Portland semen sama banding 4 bagian pasir. Konstruksinya rolak. Ini tidak memenuhi syarat untuk membagi beban. Ya. Ada juga konstruksi dari bahan kayu. Slop dari kayu maksudnya. Konstruksi rumah panggung dengan pondasi tiang kayu, misalnya di atas pondasi setempat, slop dapat dibentuk sebagai balok pengapit. Jika slop dari kayu ini terletak di atas pondasi, lajur dari batu atau beton, maka dipilih balok tunggal. Di sini ada di sini ada metode pelaksanaan slop. Dalam pengerjaan slop pada bangunan proyek, pengertian slop mempunyai metode pelaksanaan sesuai dengan gambar kerja. Berikut langkah-langkah dalam pekerjaan slop yang saya ketahui. Nomor 1, menyiapkan papan backcasting dan job mic, desain dan job mic formula untuk pekerjaan slop. Yang kedua, menyiapkan sepatu kolom, fungsinya agar backcasting tepat berada pada titik koordinatnya sesuai dengan gambar perencanaan. Sepatu kolom biasanya menggunakan besi stick atau dibor pada lantai. Dan nomor 3, melakukan praktikan besi sesuai dengan slope drawing. Nomor 4, memasang backcasting slope. Jangan lupa beton decing atau tahu beton penyangga besi tulangan. Tujuan beton decing ini untuk menjaga jarak selimut beton agar tidak berubah selama proses pengecoran. Yang nomor 5, memasang sabuk slop pada backcasting kolom untuk memperkuat ukuran slop yang digunakan relatif sesuai dengan soft drawing. Untuk mengunci slop tersebut harus menggunakan T-rod. T-rod bisa dibuat sendiri menggunakan as drat ukuran 10 mm, besi ulir 10 mm, dan plat besi tebal 3-5 mm. Nomor 6, memasang pipa support untuk menjaga horizontal dari slop terhadap kolom. Untuk mendapatkan slop struktur yang sempurna, backcasting tidak boleh miring atau goyang pengecoran. Oleh karena itu, memasang pipa support dinilai sangat penting. Dan yang terakhir, setelah komponen backcasting dan besi serta celah backcasting dirapatkan dan mendapatkan persetujuan dari direksi, maka dilakukan pengecoran beton sesuai dengan jenis beton yang diinginkan. Untuk hasil pengecoran merata harus dibantu dengan menggunakan alat korek vibrator. Ya, sekian pembahasan kali ini mengenai slop. Semoga dengan membacanya bisa menambah ilmu dengan memahaminya, ataupun dengan penjelasan saya yang kurang tepat pengetahuan rekan-rekan sekalian. Jangan lupa senantiasa kita selalu mencuci tangan. Jangan tapi keluar rumah karena ini musim-musim corona. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.